maming Kolot Islam antarbangsa Pombing Thailand right now, please. Silakan. Dah nampak slide? Sudah, very clear. Aplikasi IT dalam pengajaran dan seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Sekolah Agama Rakyat Selatan Thailand. Ini topik yang saya akan presentasi pada hari ini. Pertama kali ucap terima kasih kepada Prof. Rezal selaku Direktur of ASEAN Lecturer Community dan juga Kak Indah dan yang hormat juga Rahmat dari Pusat Pusat Unggul. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini akan menjadi silaturahmi dan kita akan berlanjut bertemu lagi insya-Allah. Okey, teruskan latar belakang pendidikan yang berkembang sekarang menuntut agar pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Di era globalisasi ataupun di era yang abad ke-21 ini, penggunaan metod pengajaran berbasis teknologi pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan dalam bidang pendidikan maupun pembelajaran, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Sejauh ini peranan IT, saya tulis silap TI, IT pada pelajar sekolah agama masih belum penuhnya diterapkan oleh para guru terhadap muridnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran kerana kekurangan fasiliti sekolah, kurangnya kreativiti pengajar dalam menyampaikan pembelajaran. Mereka lebih berfokus kepada buku pembelajaran ataupun pembelajaran sistem tradisional dan hanya menyampaikan teori dan buku dan bukan melalui praktik dalam pembelajaran. Itu permasalahan yang banyak yang sedang berlakunya di selatan Thailand. Kalaulah yang dikatakan Pak Rahmat pernah belajar di Guntur. Kalau Gunturnya dua sistem kan, sistem pondok dan juga sistem persekolahan. Ini kebanyakannya dari Patani ataupun Selatan Thai ini pembelajaran berbentuk sekolah, tapinya metode yang telah diajar oleh guru, sebahagian guru banyaknya guna metode pesantren ataupun pondok. Itu yang jadi masalah untuk nak melancarkan IT dalam pembelajarannya. Setelah tiba COVID-19 yang lalu, pengajian Islam dilaksanakan dengan secara online, iaitu dengan bidang di atas pembelajaran di atas talian. Pengajian online bagi program pengajian Islam adalah hampir sama dengan pengajian Islam dan juga pengajian yang lain, dengan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran dan ujian. Walau adanya beberapa halangan, tetapi hampir semua pusat pendidikan Islam melaksanakan pengajiannya dengan secara online. Tujuan penggunaan IT dalam pembelajaran yang pertama untuk membantu motivasi pelajar. Yang kedua, pelajar boleh belajar mengikut tahap kebolehan sendiri. Next, terusnya membolehkan pelajar mendapat maklumat dengan lebih mudah dan menyediakan peluang belajar secara penemuan dan menjadikan pelajar lebih berdikari. Dan membantu penyampaian guru yang lebih menarik. Dan yang akhirnya, guru mempunyai ruang untuk memantau para pelajar yang lemah. Dalam konteks ini, laman web boleh menjadi bahan bantu mengajar yang efisien untuk guru mengajar pendidikan Islam. Malah, pelajar juga boleh menyediakan tugasan pelajar membuat penyelidikan lanjut kesepaduan antara IT dengan kurikulum pendidikan Islam dan dapat mendorong pelajar untuk memahami konsep akidah dan syariah Islam dengan sebenarnya.
Alat bantu mengajar teknologi yang digunakan di selatan Thailand, yang pertamanya slide PowerPoint dan laman web, dan yang ketiga aplikasi pembelajaran online. Antaranya subjek yang saya pernah ceritakan dulu, tapi saya akan ulang ceritanya subjek kerana Pak Rahmat mungkin belum tahu. Subjek pembelajaran iaitu subjek di bahagian agama yang belajar di sekolah agama dan sebanyak 8 subjek ini. Yang pertamanya Al-Quran, At-Tafsir, Al-Hadis, Al-Aqidah, Al-Fiqh dan juga At-Tarikh, Al-Akhlaq, Al-Lughatul Arabiyah dan juga yang akhirnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kami gunakan kebanyakannya berfokus kepada bahasa Melayu Malaysia. Nah, seterusnya beberapa gambaran yang telah dilaksanakan tentang IT ataupun penggunaan IT dalam pembelajaran Islamik. Yang pertamanya subjek Al-Quran dan juga At-Tafsir dan Al-Hadis, ininya gambarannya semacam ini. Dan seterusnya Al-Hadis, ini yang kedua gambarannya. Dan Al-Aqidah. Dan seterusnya Al-Fiqh, Al-Akhlaq, At-Tarikh, dan lagi bahasa Arab dan bahasa Malay ataupun bahasa Melayu. Ini iaitu suasana penggunaan IT juga semasa COVID-19, iaitu programnya Google Meet. Google Meet semacam ini, dan penilaiannya iaitu aplikasi Quizzes dan Google Form ada juga, dan Plickers. Jadi semua ini dikatakan pedagogik ataupun teknologi yang sudah digunakan di selatan Thailand, fokusnya di bidang pendidikan Islam. Antara halangan yang telah tibanya, yang pertama, alat IT sudah ada terhad. Memangnya seluruh pusat pendidikan Islam di Thailand bukanlah sekolah-sekolahnya yang ada alat yang cukupnya. Dan sebahagian sekolah tidak ada langsung. Sepertinya TV pun tak ada, internet pun tak ada. Itu yang jadi alat IT sudah terhad. Yang kedua, guru yang mahir di bidang IT sudah ada terhad. Kalau macam guru-guru yang tuanya, memanglah tak guna langsung IT dalam pembelajaran. Nah, mereka itu yang saya katakan tadi, mereka gunakan lebih senang mengguna metode ceramah dan juga kitab. Dan juga sekolah agama masih memerlukan bantuan kerana jumlah sekolah agama di selatan Thailand banyak sekolah-sekolah agama, dan juga semua sekolah agama ini adalah sekolah swasta. Sekolah swasta kalaulah persen sumbangan dari pihak kerajaannya hanya adalah 30% yang kerajaan bagi sumbangan. Itu adalah sedikit saja. Maka sekolah agama masih memerlukan dana ataupun bantuan untuk membeli alat-alat teknologi. Dan suasana dan lokasi tempat. Memang setengah-setengah ataupun sebahagian sekolah bukanya di atas bukit, di ujung bukit. Itu membawa kelemahan tentang aplikasi internet tak sampai. Ada yang hujung-hujung kampung, ada juga sebahagian sekolah. Kalau sekolah yang ada di dalam kedai, tidak ada permasalahannya. Maka kesimpulannya, aplikasi IT terhadap pendidikan Islam di sekolah agama rakyat selatan Thailand belum menyeluruh. Kiranya hampirnya 40% sahaja yang sudah laksanakan. Kerana masih ada beberapa halangan yang menjadi faktor dalam mengembangkan IT dan teknologi terhadap pendidikan Islam. Maka cara penyelesaiannya, guru wajib mempelajari program dan app yang boleh menjadi bahan bantu mengajar. Para guru semua, bukanlah separuh ataupun seluruh. Dan juga sekolah agama perlu mencari bantuan lagi untuk membeli alat-alat bantu mengajar yang khususnya alat teknologi. Dan juga pemerintah juga wajib membantukan rakyat untuk mengangkatkan taraf ekonomi rakyat. Setelah mana sudah tibanya COVID-19, maka krisis ekonomi sudah rusak. Maka di hari ini juga rakyat sudah susah,
maka pihak kerajaan perlu untuk membantukan rakyat dulu, kerana suara rakyat ini akan membantukan sekolah-sekolah agama. Seterusnya saya ada slide video, Pak, 1 minit. Sila. Okay. Tentangnya beberapa pembelajaran yang telah laksanakan selepas daripada COVID-19. Kita guna IT dan juga belajar secara beramai-ramai. Okey, tunggu sekejapnya. Bismillah. Okey, clear tak? Okey. Oke, link. Ini sekolah yang saya mengajar, sekolah menengah, sekolah agama. Ya Hananan. Ini pelajarnya tulis dengan bahasa Melayu, tapi kami yang gunakan Melayu tulisan Jawi. Aksara Jawi ya. Ya Hananan. Ya. Setelah daripada selesai daripada pembelajaran, kita berdoa setiap subjek sudah. Nah, ini saja pementangan saya pada petang ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah kita bertemukan lagi dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marwan. Jadi Pak Muhammad Ramdhani dan kawan-kawan, saya bolak-balik ke Thailand Selatan mungkin lebih 10 kali ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di Thailand Selatan itu memang mayoritasnya Muslim. Karena sejarahnya dahulu mestinya mereka bahagian dari Malaysia Utara. Tapi waktu itu zaman Portugis, Inggris segala macam mereka telah masuk ke dalam wilayah Thailand. Yang uniknya juga Mas Rohmat, di Thailand Selatan itu di Patani ada sebuah universitas yang sangat besar yang dulu namanya Yala Islamic College, tapi telah dirubah, dikembangkan menjadi Patani University. Dulu yang belajar Islam saja, sekarang sudah bisa berasimilasi dengan Buddhis juga. Dan sebagaimana kita ketahui, Thailand itu penduduk mayoritasnya adalah beragama Buddha, tetapi presiden persaudaraan antar umat beragama itu malah orang Muslim, yaitu Rektor Patani University, Pak Associate Profesor Ismail Cakavia. Jadi beliau sangat dihormati, apapun secara keseluruhan Thailand, Islam itu minoritas, tapi kalau di Thailand Selatan mayoritas, saya kira gitulah. Jadi kita sudah dengar tadi dari Dr. Marwan bagaimana kemanfaatan IT di pendidikan di Thailand Selatan yang masih terkendala oleh berbagai hal, tapi ketika COVID mau nggak mau harus dilaksanakan. Tapi hari ini dengan kondisi sekolah di beberapa tempat yang terkendala oleh internet dan juga guru-guru yang dulu tidak terakses dengan IT, maka harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang sifatnya mix antara tradisional dan modern. Oke lah, sebelum kita masuk ke Mas Rohmat sebagai pembicara kedua, silakan teman-teman yang ingin bertanya kirim di chatbox atau di email. Kepada email saya sudah ada masuk beberapa orang. Kemudian kita akan dengar satu lagu sebagai selingan, selalu begitu untuk refreshing. Tapi lagu ini Dr. Marwan
lagu dari Bimbo yang isinya selalu mengenai agama yang pesan-pesan nasihat yang bagus untuk kita boleh dengarkan. Indah Gumilang, are you ready to share the video, a song I sing about akhlakul karimah atau macam mana? Kang Indah, apakah available nggak untuk ditayangkan? Karena antum lagi berada di luar stasiun, saya tahu ini. Lagi di Kuningan. Coba Dimas, Pak. Tapi Dimasnya on nggak? Tadi On. dia bisa nayangkan nggak? Bisa. Coba. Dimas. Halo. Mas Dimas, kamu bisa nayangin nggak? Karena dia nggak ada bersuara. Saya bingung dengarnya apa yang dia ngomong. Dia mute kah? Halo, Bro Dimas. Mungkin yang dari Bapak kok nggak bisa keputar ya, Pak? Oh, yang dari Bimbo itu? Iya. Kalau nggak, yang inti udah siapin aja nggak apa-apa. Baik. Ya. Kalau Kang Indah siapin itu saya nggak tahu apa, nanti kita dengar aja Pak Rahmat. Orang yang mengaku beragama Islam hendaklah selalu taat, tunduk, patuh, serta menyerahkan diri sepenuh hati, tanpa ragu, dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan. Nah, kemudian dinul Islam tidaklah sama dengan agama yang lain, yang diambil dari nama pendirinya seperti misalnya Buddha, Zoroaster atau Zoroaster dan agama-agama lainnya. Akan tetapi Islam adalah agama yang langsung dari Allah lewat putusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari secara pemahaman atau pengertian secara etimologi, secara terminologi. Dinul Islam adalah ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina 'indallahi al-Islam, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa ma yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah dari sisi Allah hanyalah Islam. Ia tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Teman-teman sekalian, apa tujuan agama Islam? Minimal ada 3, agar manusia senantiasa beriman, agar manusia tetap Islam, agar manusia berbuat ihsan. Iman menempati posisi tertinggi karena menuntun manusia merealisasikan segenap ajaran Allah. Mencakup 3 pokok, yaitu tasdikun bil qalbi yang artinya keyakinan dalam hati, wa taqrirun bil lisan yang diucapkan dengan lisan, dan wa amalun bil jawari yang artinya diimplementasikan dengan perbuatan, ya, dengan amal. Yang kedua, agar manusia tetap Islam. Artinya mengajarkan Islam, mengajarkan kepada manusia dalam kondisi Islam, yakni selalu taat, patuh, dan tunduk, serta berserah diri kepada Allah dengan landasan iman yang kokoh. Kemudian yang ketiga, agar mampu berbuat ihsan. Iman sebagai landasan utama, Islam sebagai bentuk ketaatan atau sikap untuk berbuat dan beramal. Dan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Mencakup 4 hal, yakni apa? Ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk Allah. Lalu, apa karakteristik agama Islam atau muwasafat? Yang pertama, Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia artinya ajaran Islam sesuai dengan sifat dasar manusia. Baik dari aspek keyakinan, perasaan maupun pemikiran. Kemudian yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia artinya sesuai dengan kebutuhan manusia. Sesuai dengan fitrah manusia artinya Islam itu menempatkan manusia pada posisi yang benar. Kemudian yang keempat, sesuai dengan fitrah manusia
artinya memberi manfaat tanpa menimbulkan konflik. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Teman-teman sekalian, ya. Jadi karakteristik Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, ajarannya sempurna. Jadi maksudnya ajarannya sempurna, berisi petunjuk-petunjuk pada seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk itu ada kalanya disebut secara eksplisit dan ada kalanya disebut secara implisit. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan kuridho Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Kemudian karakteristik yang lain, kebenaran ajaran Islam bersifat mutlak. Artinya ajaran Islam berasal dari Allah yang maha benar dan dapat pula dipahami melalui bukti-bukti material serta bukti realnya. Karena itu Allah mengingatkan agar manusia tidak meragukan kebenarannya. Ya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Karakteristik yang lain, agama Islam mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekalipun menurut ajaran Islam manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi nilai ibadah manusia terdapat pada seluruh aspek kehidupan, dan manusia harus memperhatikan berbagai aspek dalam hidupnya tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari nikmat dunia. Jadi ada balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian karakteristik yang lain, agama Islam adalah agama yang fleksibel dan ringan. Ajaran Islam bersifat fleksibel, mungkin bahasa kita luas dan ringan, karena Islam memperhatikan dan menghargai kondisi masing-masing individu dalam menjalankan ajaran Islam dan tidak memaksakan orang Islam untuk melakukan suatu perbuatan di luar batas kemampuannya. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Islam berlaku secara universal. Jadi ajaran Islam berlaku teman-teman sekalian untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Diturunkannya ajaran Islam tersebut sampai akhir masa. Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Islam inti ajarannya tauhid. Nah, seluruh ajaran Islam mencerminkan ketauhidan kepada Allah. Namun terdapat ayat-ayat secara khusus menjelaskan bahwa Allah itu bersifat ahad. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini teman-teman sekalian, Islam itu agama yang rahmat lil alamin. Apa maksudnya? Nah, ajaran Islam diturunkan untuk mewujudkan rahmat, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, seperti ketenangan hidup, kedamaian hidup, dan kebahagiaan hidup, serta kemaslahatan bagi semua makhluk. Kerahmatan yang diwujudkan dalam Islam itu dinyatakan Allah ketika menjelaskan kerasulan Muhammad SAW. Sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Dan tidaklah kami mengutus kamu, ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Adapun hadis bicara tentang Islam sebagai rahmat Allah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ana rahmatun muhdah." Jadi sesungguhnya aku adalah kado kasih sayang Tuhan. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 201. Kemudian yang kedua, sesungguhnya aku tidak diutus. Ini lam ub'at, ya, lam ub'at la'anan. Sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga, tidak dibenarkan bagi seorang untuk menakut-nakuti seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Kabir, ayat At-Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 453. Ya. Salat terakhir ya. Jadi seperti apa bentuk-bentuk kerahmatan Allah pada ajaran Islam? Yang pertama, Islam menunjuki manusia jalan kebenaran. Ya, sebagaimana kalau kita lihat mengapa diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an salah satu daripada sumber hukum Islam yang tentu saja dengan Al-Qur'an kita bisa memahami, menjalani nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Minimal ada 3 mengapa Allah turunkan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya. Kemudian Al-Qur'an dapat mewujudkan daripada manusia menjadi manusia yang komprehensif, manusia yang sempurna, manusia yang mulia. Artinya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Misalnya Rasulullah, mukjizatnya Al-Quran. Maka Rasul mendapat gelar sebagai Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu dari para nabi. Bahkan Khairul Anbiya wal Mursalin, sebagian para nabi dan juga sebagai makhluk di alam dunia ini. Kemudian malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran disebut dengan Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Mengapa? Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian bulan di mana diturunkan Al-Quran Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, yaitu penghulu daripada bulan. Mengapa? Diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Malam di mana diturunkan Al-Quran yang disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa? Diturunkan malam itu adalah Al-Quran. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia mulia. Itulah salah satunya. Kemudian Al-Quran tentu mewujudkan daripada masyarakat Islami di bawah bimbingan cahaya Al-Quran. Kemudian kerahmatan Allah pada ajaran Islam memberikan kebebasan pada manusia, penggunaan potensi yang diberikan Allah secara bertanggung jawab. Kemudian Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik muslim maupun non-muslim. Ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Di sini Allah menggunakan kalimat ayyuhan nas. Ayyuhan nas, Anas di sini berarti menunjukkan aspek sosiologis. Ya. Artinya manusia itu hidup berdampingan, manusia hidup berinteraksi, manusia hidup tidak mungkin seorang diri, tapi bermasyarakat. Maka dalam ayat ini pun mengajarkan kita untuk saling menghargai, baik sesama muslim. Kemudian Islam mengatur secara baik dan proporsional. Kemudian Islam menghormati kondisi spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula. Inilah teman-teman sekalian. Wow. Apa yang saya sampaikan, Prof. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukron jazilan. Apa nih saya? Wah, itu boleh di shutdown Ya, screen-nya. ya. Ya, screen-nya bisa di close dulu biar kelihatan kameranya semua. Silakan, mungkin bisa diturunkan layarnya ataupun slide-nya, di shutdown dulu. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan yang ada di email. Saya akan bacakan 2 pertanyaan saja.
masing-masing speaker ya. Ini dari Febri. Untuk Dr. Marwan. Hai Maming. Tadi Dr. Marwan sampaikan bahwa selepas COVID terus digunakan berbagai aplikasi dalam pembelajaran. Saat ini pandemi sudah masuk era endemi. Bagaimana keadaan dan kesukaan belajar antara fisikal dan online di Thailand Selatan? Adakah student lebih suka by online atau seperti apa? Nah, itu dia tanya. Takutnya sudah tak mau sekolah lagi, rumah aja kan. Oke, yang kedua, saat ini akhlak dan adab sangat kurang dipelajari di university dan kampus. Bagaimana penerapan disiplin dan peraturan perilaku di lembaga pendidikan Dr. Marwan? Ya, itu ditanya. Sebab di Jakarta lah terutamanya kadang-kadang tak tahu dia bagaimana dia punya akhlak kepada pensyarah dan sebagainya, semua sudah seperti gitulah. Oke, itu 2 pertanyaan saja kepada Dr. Marwan. Kemudian kepada Pak Rahmat dari IDA, ini dia tanya sangat menarik tentang hubungan antara ad-din al-millah dan al-Islam. Sebagaimana kita pahami, Allah SWT sangat menyayangi makhluknya, utamanya manusia. Maka diberikanlah pedoman hidup Al-Quran dan role model, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, jadi sebenarnya yang ikut 2 hal tersebut akan nyaman dan tenang. Namun yang saya sering dengar, yang sholat dan ngaji sering juga masih stres. Bahkan ada yang korupsi dan lain-lain. Di mana sebenarnya kekeliruannya? Sehingga orang berbuat demikian. Jadi sudah sembahyang juga, ada baca Quran segala macam, tapi kok masih stres juga. Ini bagaimana ini kan? Kemudian nomor 2, tadi disebutkan tujuan agama Islam untuk iman dan ihsan. Dalam pergaulan seringkali kita temui antar umat Islam sering bertengkar, gontok-gontokan, bahkan soal rendang bab 1 pun beramai juga. Ini Pak Dr. Marwan tak tahu kenapa rendang bab 1 ya. Mungkin dia masukkan ini pork sebenarnya. Di sisi lain, di Arab Saudi kita malah melihat sekarang putra mahkota mulai membuka pola hidup barat. Jadi mana yang perlu dipedomani sebenarnya? Itu dia pertanyaan. Jadi ini kritis dia melihat perkembangan Saudi Arabia sekarang. Dulu tak ada bioskop, sekarang ada bioskop dan sebagainya. Memang ini perkara yang pelik sikit lah. Kata orang Saudi di Jeddah mungkin, kamu saja yang mau enak, kami juga mau. Mungkin begitu. Tak, wallahu a'lam. Dr. Marwan 2 pertanyaan dan 2 pertanyaan untuk Pak Rahmat. Silakan Dr. Marwan lebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas pertanyaan dan juga perkongsian. Saya akan jawab soalan yang pertama. Setelah mana COVID-19 sudah hampirnya hilang ataupun lenyap sekarang, pembelajaran di selatan Thailand khususnya kalau pelajarnya masih suka dengan secara on-site lagi. Karena online banyak halangan, khususnya halangan internet yang menjadi halang besar. Dan juga banyaknya ibu bapa yang tidak ada masa untuk mengawal anak. Ibu bapa lebih suka belajar secara biasa daripada pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah kerana mereka sibuk dengan bekerja. Mereka keluar jam 8 sama dengan anak keluar sekolah. Mereka balik jam 4 sama dengan anak balik sekolah. Itu sekarang. Kalau di tahap university, memanglah ada sebahagian pelajar ataupun sebahagian mahasiswa yang suka dengan secara online. Dan juga sebahagian universiti ataupun sebahagian jurusan ataupun jabatan masih guna dengan secara online lagi. Kerana memanglah mahasiswa itu mereka sudah sediakan
alat-alat dan juga bahan pembelajaran dengan secara online. Tapi kalau untuk sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya suka secara onsite. Itu jawaban yang pertama. Ya. Untuk jawaban yang kedua tentang akhlak, juga sama. Yang setelah mana di Thailand ni buka sekolah hampirnya 1 bulan. Terbuktinya akhlak pelajar, khususnya siswa yang sekolah rendah atau sekolah menengah, semakin tidak memuas hati bagi guru ya. Ada sebahagian yang rambutnya terlalu panjang ataupun akhlaknya. Memanglah setahun ni dalam pembelajaran dalam talian. Kalau university memanglah kita katakan bagus kerana mereka itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Dan cara yang kami buat penyelesaian tentang akhlaknya yang sudah laksanakan lebih kurang 1 bulan dan juga berkesannya hampirnya 20% dah berkesan, alhamdulillah, iaitu kami adakan halaqah. Halaqah kita membuat kelompokkan pelajar lebih kurangnya 10 orang dan juga 1 orang guru untuk bicara topik al-akhlak. Dan kita setelah mana bicara 1 minggu setiap minggu, mereka dah berubah. 4 kali pertemuan ni mereka dah berubah. Sedikit baru saja Prof yang berubah. Tapi insya-Allah dengan cara ataupun dengan metod halaqah ini saya yakin kata dapat aplikasinya akhlak seorang pelajar ni. Kerana sudah ada buku dan juga kajian daripada, kalau bukunya, buku yang telah dibuat oleh Prof Ismail Lutfi sendiri, cara pelaksanaan halaqah untuk memperbaikkan akhlak seorang pelajar dan juga seorang yang bukan pelajar, dan juga ada kajian-kajian dari Universiti Fatani sendiri yang berbicara tentang halaqah ini. Itu cara yang untuk memberi semangat mereka. Kerana memang di Thailand ini yang saya katakan tadi, apabila ibu bapanya mereka itu sibuk dengan bekerja, pada malamnya mereka itu balik penat untuk berehat saja, tidak ada masa untuk membimbing dan juga memotivasikan anak-anaknya. Lalu gurulah yang wajib memberi peranan, memberi motivasi. Kalau kita memberi motivasi di Thailand ini dengan secara umum dan secara beramai-ramai, tidak berkesan. Pastinya mengkelompokkan para pelajar supaya lebih kecil lagi, dan juga kita saling tak pasti gunakan sifat garam sangatlah guru. Kerana ini adalah relax-relax untuk mereka dan kita berbicara, tanya apa hal mereka dan juga bagaimana mereka, dan juga kita akan buat satu cara untuk penyelesaian masalah yang mereka sudah timpa bersama. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang berbeza antara di bandar dengan di luar bandar ya. Jadi di dalam bandar di Jakarta University Indonesia Research 53% student nak by virtual sahaja, tak pergi ke kampus. Jadi dia mungkin perkiraan cost transportation ataupun dia pun merasa lebih selesa. Tapi yang kita harus ingat bahwa sekolah atau kampus atau universiti itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi karakter building development, kan gitu. Jadi kalau dia tidak physical, bagaimana nak create karakter buildingnya ya. Jadi itu akan sukar nanti, cuman pandai kepalanya saja tapi tak pandai hatinya, tak pandai perilakunya dan sebagainya. Jadi memanglah sebenarnya by online ini sesuatu yang jangan menjadi dominan sebagai vehicle, oke, tapi sebagai karakter building mungkin mesti efektif by physical, right? Oke, silakan Pak Rohmat menjawab 2 pertanyaan yang sama dalam masa 5 ke 7 menit ya, jangan panjang sangat, 10 menit maksimum lah. Silakan. Terima kasih. Ada istilah STMJ ya. Yaitu STMJ. Susu telur madu jahe. STMJ sholat terus maksiat jalan.
Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Nah, Jadi sholatnya rajin, tapi kok hmm. korupsi, banyak korupsinya. Ini kenapa ini? Memang dari pertanyaan pertama saya kira jawabannya mungkin saya rangkum saja ya. Termasuk daripada problem studi Islam. Artinya ini sebuah problem fenomena. Kalau kita memang membahas ini setidaknya ada sebuah pertanyaan begini, Prof. Ya. Adakah Islam dikaji sebagai objek keilmuan, sebagaimana disiplin, ataukah Islam dijadikan rujukan pandangan hidup? Ataupun misalnya akidah untuk mempelajari dan menjalani kehidupan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, kesenjangan antara retorika dan ajaran agama yang begitu ideal dan realitas sosial yang menyimpang akhir-akhir ini adalah sorotan kritikan dan keluhan masyarakat, sehingga citra dan wibawa agama yang ditampilkan oleh ulama dan lembaganya menjadi turun. Ini, maksud saya begini, ada sebagai contoh misalnya ada hadis Nabi mengatakan Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi ya. Dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Ini yang sering disampaikan oleh, mohon maaf, kadang-kadang para penceramah dan sebagainya. Nah, ini pernyataan ini seringkali dikemukakan oleh para dai-dai untuk menegaskan bahwa Islam itu hebat dan tinggi, sehingga bila terjadi penyelewengan dan kezaliman yang diperselisihkan adalah para penganutnya. Karena dianggap tidak memahami sekaligus tidak mempraktekkan ajaran agama secara benar. Ya, mungkin sekilas argumen itu menurut saya ya mudah diterima. Tetapi bila dikritisi dan direnungkan, maka akan timbul pertanyaan, jika ajaran Islam itu memang benar, hebat dan tinggi, tapi ternyata tidak mampu mempengaruhi para pemeluknya. Ya. Terbukti masih banyak korupsi dan sebagainya. Lalu di mana pembuktian kebenaran dan kehebatan dan ketinggian ajaran itu? Nah itu. Jadi pertanyaan kita juga nih. Nah oleh karena itu, ini sebuah problem, tantangan yang perlu, dan ya kita para dosen ini juga, dosen agama terutama di lingkungan perguruan tinggi harus bisa menjawab, memberikan satu pencerahan kepada para mahasiswa. Nah, menurut saya itu ada 3 hal ya, ada 3 hal yang dikemukakan sebagai indikator kata Ridwan yang dimaksud itu. Jadi misalnya pertama, pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang ilmu agama. Karena itu tidak aneh kalau di negeri ini sering kita saksikan seseorang yang banyak mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran agama yang diketahui. Itu tadi, dia tahu tentang agama dia Muslim, tapi korupsi. Yang kedua, tidak memiliki strategi penyusunan dan pemilihan tentang pendidikan agama, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah kadang kelewatkan. Nah, yang ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam secara kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam, serta kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah yang pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit, dan konteks. Jadi saya kira terakhir, Prof ya, memang dalam Al-Quran kan bahasanya itu aqimus sholah misalnya. Allah berfirman aqimus sholah, bukan if'alus sholah, yang diartikan dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Jadi sebenarnya kalau orang sudah aqimus sholat, sudah mendirikan sholat, maka nilai-nilai sholat insya Allah bisa dipraktikkan dalam kehidupannya. Setelah sholat dia tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia aqimus sholat, tapi yang terjadi kan if'alus sholat, kerjakan. Jadi sholat hanya sebagai gugur kewajiban saja, sehingga tidak mempraktikkan. Yes. Baik.
Terima kasih. Jadi penting banget pernyataan terakhir, beda sekali menegakkan sholat dengan hanya menjalankan saja. Oke.